Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah memiliki beberapa program yang menarik untuk diulik. Tim cerita militer berkesempatan untuk melihat langsung upaya dan dedikasi para prajurit TNI Angkatan Darat. Saat ini saya sudah berada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Hulu Sungai Tengah. Tim cerita militer kembali meliput program yang terbaik yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, yaitu TNI Manunggal Membangun Desa. Kami melihat bagaimana program ini sangat penting sekali karena berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Terkhususnya di Hulu Sungai Tengah ini ada jalanan khusus untuk pertanian sangat sulit sekali karena tidak ada pembangunan jalanan. Yang ini yang bisa mempersulit bagaimana masyarakat membawa hasil panen mereka yang dihasilkan dari ladang mereka. Selain itu juga, Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah ini fokus pada pembangunan pendidikan dan tempat pendidikan agama. Ini dianggap sangat penting karena pendidikan dan agama itu adalah yang menunjang kehidupan manusia saat ini. Selain itu juga, mereka fokus pada kebersihan MCK dan membuat salah satu tempat siskamling. Karena siskamling ini dianggap bisa tempat untuk berdiskusi di antara masyarakat, jadi mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ikuti perjalanan kami dalam program Cerita Militer. Silakan, Pak. Silakan, Bapak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Siap. Siap. Selamat pagi, Mas. Potensi dan keunggulan suatu wilayah tentu selalu memiliki hal yang wajib untuk ditingkatkan. Di Hulu Sungai Tengah, beberapa kesulitan yang dialami masyarakat menjadi tantangan untuk dijawab. Dan kalau dari Bapak, seperti apa Pak yang Bapak jalankan program Asa Cita yang dikerahkan terus oleh Bapak Kasat kita Jenderal Maruli Simanjuntak dan Bapak Presiden kita, Pak? Dengan begitu bagusnya potensi yang ada di sini, terutama pertanian, namun kita ada beberapa kendala. Misalnya di daerah-daerah yang jauh dari akses jalan, itu mengalami kendala dalam pengangkutan hasil panennya menuju ke pasar. Salah satunya mungkin nanti yang kita laksanakan itu yaitu di daerah Pengambohi Luar. Pengambohi Luar itu desa yang ada beberapa kakaknya yang terpisah dari akses jalan utama. Makanya kita dari hasil survei dengan masyarakat, masyarakat membutuhkan jalan itu. Jadi kita usulkan kepada Pemda untuk membuat jalan dari beberapa kakak yang terpisah itu untuk menuju ke akses jalan utama. Sehingga demikian hasil padi yang ada di desa Pengambohi Luar yang sebetulnya sangat melimpah itu lebih mudah untuk dirapatkan ke pasar. Jadi ya membantu perekonomian wilayah tersebut. Banjar pernah? Masalah jalan-jalan yang dulu sebelum dibangun ini, ngangkut padinya susah, jalannya berlubang-lubang dan bicik. Pokoknya sulit lah untuk mengangkut hasil panen, hasil kabun. Pakai sepeda dulu dipikul, yang ini jauh dari, ada 200 meter dari jalan ini dipikul dulu, baru sampai ke jalan.
Sebenarnya kalau dari kita lihat kondisi masyarakat kita selama kita pegang selama 3 tahun ini, memang rata-rata ekonomi ke bawah. Kalau dari infrastruktur memang ada beberapa jalan pertanian yang sebagian kita sebagai kepala desa sudah 3 tahun, ada sebagian yang sudah kita perbaiki, ada sebagian yang masih banyak yang belum kita perbaiki. Untuk menunjang seluruh aktivitas, Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah bergerak untuk membuka dan memberikan akses berupa jalan yang menjadi sarana dan infrastruktur pertanian di Desa Pengambau Hilir Luar. Sepanjang 1 km, jalan membentang untuk membantu dan memperlancar mobilisasi masyarakat. Sebenarnya kan lokasi ini adalah perlintasan untuk para petani, Bapak. Sebenarnya kalau kita berbicara untuk jalan, sebenarnya biasa yang aku temui itu adalah hanya pembukaan jalan. Biasanya tanahnya jalan tanah saja, terus biasanya pengaspalan. Kenapa Bapak memilih malah paving block seperti ini, Pak? Apakah ini lebih cepat atau lebih dibutuhkan dalam lokasi pertanian atau seperti apa, Pak? Kelebihan daripada paving block ini, selain lebih kuat daripada jalan yang diperkeras biasa, kelebihannya misalnya kan di sini di dekat dengan sungai dan air. Apabila semen yang dicor itu apabila air yang menggenang gampang membuat rusak. Jadinya kalau misalnya paving block kan air merembes. Selain juga pengerjaannya lebih cepat. Apabila ada kerusakan lebih mudah diganti, hanya 1-2 blok aja yang diganti, jadi lebih mudah. Kan kalau kita berbicara di lokasi ini pasti kan banyak sekali yang membutuhkan dibangunnya rumah layak huni, Bapak. Tetapi kan kita tidak bisa membangun semua masyarakat untuk mendapati hal tersebut. Kenapa Bapak memilih salah satu atau beberapa orang, dialah yang saya pilih untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni? Kenapa Bapak memilih sosok tersebut, Bapak? Apa dasar Bapak, Pak? Pembangunan rumah tidak layak huni pasti memerlukan skala prioritas. Siapa yang paling membutuhkan di situ? Untuk itulah di situ kami memanfaatkan Babinsa yang ada. Babinsa itu membawahi satu desa. Dia harus mengetahui masyarakat mana yang benar-benar membutuhkan pembangunan rumah tersebut. Memang pasti ada iri, yang satu dibangun, satu tidak. Tetapi untuk tahun ini Kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri ada 1.000 rumah yang akan dibangun setiap tahunnya. Sampai dengan 5 tahun ke depan bisa sampai 5.000 rumah. Makanya kami bekerja sama dengan Perkim Kabupaten HST, kami membantu pelaksanaan pembangunan tersebut. Suka asa kayak apa? Kada disangka Pak? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Di Sungai Buluh, aktivitas masyarakat berjalan dengan normal. Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah mendatangi desa ini untuk melaksanakan program non-fisik. Salah satunya adalah memberikan wawasan kebangsaan dan kunjungan ke SDN 3 Sungai Buluh. Alhamdulillah untuk pendidikan anak-anak di Desa Sungai Buluh antusiasnya sangat tinggi, perhatian dari Pemkab Kabupaten maupun provinsi alhamdulillah didukung dengan pembangunan-pembangunan yang ada untuk mendukung sarana dan prasarana yang ada di sekolahan. Untuk antusias anak-anak sekolah di Desa Sungai Buluh, khususnya di RT 9 sangat tinggi, Pak. Yang ada sekarang di sini aja kita di SDN 03 Sungai Buluh. Di sini mereka setelah tamat langsung mereka ke SMP yang ada di kecamatan. Jadi mereka tiap hari berangkat ke kecamatan, siang baru pulang, Pak. Selain pendidikan, Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah juga memberikan penyuluhan dan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah percaya bahwa semua orang, dimanapun mereka berada, berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat di sini di Desa Awang Landas banyak memerlukan perhatian terutama untuk kesehatan ya. Kesehatan
itu adalah sangat penting sekali ya. Ya, kedepannya mudah-mudahan untuk seperti BPJS atau dari pemerintah daerah bisa mungkin secara rutin bisa mendatangi atau menghampiri ke desa Awang Landas ini untuk memeriksakan kesehatan mereka secara rutin agar kesehatan mereka terjamin. TMMD bukan sekedar program pembangunan, tetapi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan antara TNI dan rakyat dalam mewujudkan cita-cita kemajuan bangsa. Kebahagiaan terpancar dari wajah masyarakat yang kini merasakan langsung manfaat dari program TMMD. Melambangkan rasa syukur atas jawaban dari harapan yang selama ini disematkan di dalam doa mereka.